Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 48 pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah, sehingga memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi juga berkat bagi kami untuk teruskan dalam hidup dan penghidupan kami masing-masing, dan meneruskan juga menjadi berkat firman bagi banyak orang. Layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Nas Alkitab Kejadian pasal 48 pada ayat 8 hingga ayat 22. Saya hanya membacakan pada ayat 14. Pada ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, termasuk anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Berkat Yakub atau berkat Israel ini bagi Efraim dan Manasye adalah wujud bekal dari Yakub, kakeknya, kepada generasi penerusnya, yaitu anak dan cucunya. Berkat Yakub, Israel ini berdasarkan janji Allah yang Allah sudah berikan kepada Yakub untuk dia wariskan, untuk dia teruskan kepada anak cucunya, agar supaya umat Israel menjadi banyak, dan bukan sekedar banyak kuantitas, menjadi juga berkat bagi banyak orang. Berkat Yakub dan Israel ini menegaskan bahwa kedua anak Yusuf, yaitu cucu Yakub sendiri, adalah pewaris panggilan ilahi juga, seperti diri Yakub, agar keturunan Israel, keturunan Yakub bertambah banyak, dan sekali lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkat Yakub, berkat Israel ini tidak berhenti dan terhenti hanya pada generasi Yakub dan juga leluhurnya, yaitu kakek dan ayahnya Abraham dan Ishak.
berkat Yakub ini harus berlangsung terus sampai ke generasi termasuk kita saat ini, dan juga generasi milenial tentunya yang juga mulai memasuki era metaverse 5.0. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, berkat Yakub atau Israel ini mengingatkan kita juga pada Yakub sendiri bahwa ia menjadi sulung dalam iman, bukan Esau. Walaupun Esau sulung secara biologis, tetapi Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub, walaupun Yakub secara biologis adalah anak bungsu, dan secara iman garis keselamatan perjanjian Allah itu Yakub menjadi yang sulung, sehingga berkat itu juga dia teruskan kepada anak cucu, kepada Efraim yang menjadi sulung dalam pewarisan janji Allah, bukan kepada Manasye. Yakub meskipun buta, namun mata imannya bisa melihat siapa yang layak, siapa yang wajar menerima pewarisan sulung berkat Tuhan Allah untuk melanjutkan akan karya keselamatan bagi umatnya. Ada ungkapan yang berlaku bagi Yakub dan Efraim. Mereka sebenarnya bukan apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan, mereka menjadi apa-apa. Sedangkan yang apa-apa sesungguhnya bukan apa-apa. Nah, inilah tindakan Allah. Inilah inisiatif Tuhan Allah yang melampaui tradisi, kebiasaan, adat istiadat, norma-norma yang manusia lakukan. Secara biologis, anak tertua dialah yang menjadi sulung untuk segala hal. Tetapi secara iman kita melihat meskipun Yakub dan juga Efraim adalah bungsu atau adik, tetapi mereka lah menjadi sulung dalam iman. Nah, bila kita generasi tua tidak banyak mewariskan nilai-nilai berkat dan kasih karunia Allah kepada generasi berikut, tentu kita harus bercermin. Tentu kita harus terbuka, belajar kepada berkat yang Yakub berikan. Bahwa Yakub tidak menahan. Dia meneruskan, mewariskan akan janji keselamatan berkat Tuhan kepada anak cucunya. Dia tidak stuck, tetapi dia seorang tua yang regeneratif, yang memperhatikan generasi berikutnya. Sehingga berkat Yakub kita lihat tetap continue, terus menerus, secara konsisten dan konstan tetap. Dan puncak dari berkat yang Yakub terima dan dia teruskan adalah kepada kasih Allah yang besar yang dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, yang telah menjamin, menyelamatkan, bahkan mewariskan hidup yang kekal bagi semua yang diberkatinya, bagi semua yang percaya kepadanya. Sehingga yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang menerima berkat. Dan berkat itu jangan terhenti, jangan berhenti, harus diteruskan, dilanjutkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Karena itu ibu bapak, saudara-saudari sekalian, anak-anak yang Tuhan kasihi, marilah kita bersama-sama melanjutkan, meneruskan warisan, jaminan keselamatan berkat Tuhan
yaitu hidup yang kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus kepada siapa saja, kepada generasi berikut kita dan selanjutnya, sehingga keselamatan Allah tetap berlangsung terus-menerus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami melanjutkan firman-Mu itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati untuk umat Tuhan, gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun berada, di dalam menjalankan panggilan pengutusan, baik persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pengajaran. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara, masyarakat Indonesia, dalam kebersamaan menangani dan menanggulangi dampak COVID-19, khususnya varian baru. Tolong para dokter, juru rawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya, bahkan TNI Polri yang selalu berada juga di garda depan. Memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan, juga melindungi mereka, sehingga mereka menjadi berkat dalam tugas pekerjaan mereka. Memberkati juga semua yang dirawat, baik isolasi mandiri, di tempat-tempat isolasi yang karantina. Tuhan tolong beri semangat bagi mereka, agar mereka boleh pulih seperti sedia kala. Pendampingan keluarga, menguatkan mereka. Hiburkan juga keluarga yang berduka cita, kehilangan anggota keluarga mereka karena mungkin dampak COVID-19. Tuhan tolong beri kesabaran, ketabahan. Juga mereka yang berdampak karena ada musibah bencana alam. Berkati semua upaya usaha juga yang dilakukan, meringankan beban akan saudara sebangsa kami dimanapun mereka berada. Memberkati ya Bapa di sorga, juga GPIB dalam semua pelayanan, kesaksian, persekutuan yang dilakukan di kota, di daerah desa, pos-pos Pelkes, daerah pekabaran Injil. Memberkati sehingga boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Memberkati juga harapan dan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tuhan tolong kami, lindungi kami semua, tetap beri kekuatan iman dan imunitas menghadapi dampak COVID-19, termasuk varian baru, baik kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan juga ya Bapa di sorga, Engkau juga memberikan bagi kami disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga semua itu menolong kami juga terhindar dari berbagai ancaman COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan penghidupan kami sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami masing-masing, lindungi kami, jauhkan dari hal-hal yang jahat, beri kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru untuk kami lewati sepanjang malam ini. Dan Tuhan bangunkan kiranya pada besok dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kealpaan kami dalam pikiran kami, perasaan, perkataan, tindakan kami yang melanggar kehendak-Mu, tidak menyenangkan Engkau, bahkan menyakiti sesama ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami semua. Inilah doa, syukur, dan harapan kami. Dengarkanlah, terimalah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala baik dan agung, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, night call pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. God bless you all. Terima kasih.